Selamat datang dalam tutorial Microsoft Visual Basic. Di sini saya akan memberikan sedikit pengenalan mengenai Microsoft Visual Studio 2010. Nah, di sini saya sudah mempunyai aplikasi Microsoft Visual Studio 2010. Untuk teman-teman dapat menggunakan Microsoft Visual Studio yang versinya sama dengan saya maupun versi di atasnya. Baiklah, pertama-tama kita masuk dalam aplikasinya. Nah, untuk tampilan awalnya, kita akan diarahkan pada start page-nya. Di sini terdapat desain project. Ini adalah project-project yang baru saja kita buka ataupun pernah kita buat. Untuk membuat project yang baru, kita dapat klik bagian New Project. Lalu, pada bagian Visual Basic, ini Visual Basic adalah jenis bahasanya. Terdapat beberapa jenis bahasa visual, yaitu Visual C#, C++, F#, dan lain-lain. Namun sini kita menggunakan bahasa Visual Basic. Kita klik pada tab window. Sini ada window form application, lalu kita klik OK. Setelah kita klik OK, maka tampilannya akan seperti ini. Terdapat satu jendela form di sini, user form, kemudian ada jendela toolbox, solution explorer, dan juga property window. Nah, pada beberapa Microsoft Visual Studio, toolbox, solution explorer serta propertiesnya ini tidak langsung muncul ya, atau mungkin bisa saja kita tanpa sengaja menutupnya. Untuk memunculkan kembali ketiga jendela tersebut, kita dapat ke tab view. Kita klik property window, tab view, lalu solution explorer, view, dan lalu kita klik toolbox. Nah, teman-teman juga bisa menyesuaikan mungkin panjang atau lebar daripada toolbox, panjang lebar daripada jendela solution explorer, dan juga properties sesuai dengan kenyamanan dari teman-teman dalam mendesainnya. Nah, di sini ada jendela Solution Explorer. Jendela Solution Explorer ini memberikan kita informasi mengenai proyek apa yang sedang kita buka dan juga apa-apa saja yang ada di dalamnya. Misalnya di sini kita sedang membuka proyek Windows Application 13. Kemudian ada form1.vb yang terbuka. Untuk jendela properties ini adalah jendela yang kita gunakan untuk nantinya mendesain baik itu formnya maupun elemen-elemen yang ada dalam form nanti supaya tampilannya kelihatan lebih menarik. Nah, sementara untuk toolbox ini berisi elemen-elemen atau unsur-unsur yang dapat kita gunakan dan kita tambahkan pada form-form kita untuk nantinya membantu kita mencapai tujuan atau maksud dari project kita ini. Di sini saya akan coba ya mendesain form saya. Pertama ini ada back color. Back color ini adalah warna daripada formnya. Kita dapat menggantinya. Di sini ada tiga jenis warna, custom, web, dan juga sistem. Bisa kita gunakan contohnya custom dengan warna biru seperti ini. Atau dengan cara kita menggunakan juga gambar sebagai background daripada form kita. Kita tinggal klik titik 3 di sini, lalu kita klik local resource, kita import, lalu kita cari gambar yang akan kita gunakan. Lalu nanti kita klik open saja, lalu kita klik OK di sini. Kemudian untuk ukurannya juga kita bisa sesuaikan ya, baik dari jendela properties maupun kita langsung menggunakan kursor kita seperti ini untuk menyesuaikan ukuran yang kita butuhkan. Pada jendela toolbox, di sini adalah elemen-elemen yang dapat kita gunakan untuk membantu kita mencapai tujuan kita dalam project kita ini. Misalnya kita ingin menambahkan satu button, kita klik button lalu kita pasang di sini sesuai dengan ukuran yang kita gunakan. Nah, pada button ini sendiri ada beberapa bagian juga. Propertiesnya bisa kita ganti juga dengan back colornya seperti ini. Sini juga kita ganti ukuran huruf dan jenis hurufnya misalnya. Lalu pada bagian teks, ini adalah teks yang tampil pada button ini, kita bisa ganti sebagai tombol misalnya di sini ya. Nah, tombol di sini. Lalu teks lainnya bisa kita ganti ke atas, bawah, maupun ke tengah. Nah, untuk bagian name ini adalah variabel daripada elemen maupun user form yang kita gunakan. Jadi elemen inilah nanti yang kita gunakan untuk mempermudah kita dalam melakukan program terhadap form ataupun elemen-elemen yang ada pada form ini.
Selanjutnya, bagaimana kita ingin menambahkan form lagi, misalnya kita membutuhkan dua form. Itu pertama kita ke add new item, lalu kita add window form. Nah, di sini ada window form, kita klik window formnya, lalu kita klik add, maka window form kedua akan muncul di sini. Kita tinggal desain lagi, misal kita tambahkan satu tombol lagi, contohnya. Oke. Nah, bagaimana cara kita untuk merun atau menjalankan program yang telah kita buat ini? Di sini ada tombol play, maka kita klik saja tombol play ini. Dan otomatis form kita akan dijalankan seperti ini ya, teman-teman. Kita bisa close. Baiklah, di sini saya akan memberikan sebuah program sederhana untuk tombol ini, yang mana apabila kita klik tombol ini, form 1 ini akan tertutup, maka kita akan diarahkan ke form 2. Cara menambahkan codingnya, pertama kita double klik pada tombolnya, maka kita akan diarahkan ke form 1.vb, di jendela codingnya. Kita tinggal buat mi.hide, lalu form 2.show. Nah, ini merupakan salah satu coding sederhana ya, coding dasar daripada Visual Basic. Mi.hide ini artinya untuk menyembunyikan form yang sedang terbuka. Form 2.show ini artinya untuk menampilkan form 2. Kita buat juga untuk tombol 2 di sini. Oke, codingnya sudah kita buat, kita coba run. Kita klik tombolnya, maka kita diarahkan form 2, kita klik lagi tombolnya, kita form 1, form 2, ke form 1 lagi. Itu kira-kira untuk memindahkan dari form 1 ke form berikutnya. Kemudian kita akan memberikan sebuah checkbox ya di sini. Nah, ini ada checkbox. Kita desain dulu. Kita buat teks dalamnya tentang saya. Oke. Nah, di sini saya akan membuat sebuah program yang mana apabila checkbox ini atau tombol centang saya ini tidak dicek, tidak dicentang, maka tombol ini tadi yang mana fungsinya untuk pergi ke form 2 itu tidak akan berfungsi sebelum kita mencentangnya. Caranya adalah kita double klik lagi pada tombol ini. Nah, di sini kan kita ingin membuat bahwa apabila tadi checkbox-nya tidak dicentang, maka kita akan mengeluarkan message box yang memaksa kita harus mencentangnya. Jadi kita buat codingnya. Ini adalah iterasi if checkbox 1.check itu sama dengan false. Maka kita keluarkan message box.show centang saya. Kita kasih kemungkinan lainnya else, yaitu apabila dia sudah dicentang maka kita akan menggerakkan ke form 2. Ini kira-kira tampilannya. Kita coba run. Nah, di sini saya tidak akan mencentang pertama kali tombolnya. Kita klik tombolnya. Ke sini ada tulisan centang saya. Apabila saya mencentang checkboxnya, maka akan diarahkan ke form 2. Oke, begitu kira-kira cara untuk kita buat iterasi if. Lalu di sini saya akan memberikan sebuah operasi matematika sederhana ya. Kita tambahkan satu text box. Maaf, maksud saya dua text box ya. Kita klik multiple line untuk kita bisa menyesuaikannya.
Kita copy, lalu kita paste di sini. Lalu kita paste di sini. Lalu kita tambahkan satu tombol lagi. Nah, seperti ini kira-kira. Kita tinggal perbaiki. Buttonnya juga kita untuk buttonnya kita akan buat hitung. Nah, kita coba run. Oke, ini seperti ini tampilannya. Nantinya kita akan buat di sini itu sebagai penghitungan matematika ya, yaitu di sini inputnya dan ini juga inputnya, sini outputnya. Oke, kita tambahkan sedikit label ya di atas ini. Labelnya kita tulis hasil. Kemudian kita tambah satu lagi. Nah, sini pertama-tama saya akan membuat sebuah fungsi perkalian ya, yaitu bilangan pertama dan bilangan kedua itu akan dikalikan secara otomatis, lalu hasilnya akan ditampilkan. Oke, pertama-tama yang kita perlu ingat adalah variabel dari ini namanya adalah textbox 1, kemudian ini textbox 2, dan ini textbox 3. Lalu kita akan mengalihkan isi dari textbox 1 dengan textbox 2, dan hasilnya akan ditampilkan di textbox 3. Nah, apabila kita mengklik tombol hitung, maka codingnya kita masukkan di tombol hitung. Kita akan buat iterasi if textbox 1 .text itu sama dengan kosong, or di sini adalah pilihan antara satu, apabila textbox 1 maupun textbox 2 ada yang kosong, begitu kira-kira lebih sederhana ya. Textbox 2 .text dengan kosong, maka message box show itu isi data dengan benar. Kita kasih else, textbox 1 textbox 3 .text itu sama dengan textbox 1 .text dikali, untuk simbol kali pada pemrograman itu adalah begini, centang berbentuk bintang seperti ini. Nah, di sini kita ingin menampilkan textbox, isi dari textbox 3 itu adalah hasil dari textbox 1 dikali dengan textbox 2. Isi dari textbox 2. Oke, kita coba run. Kita centang dulu untuk pergi ke form 2. Nah, di sini kita akan coba klik tombol hitungnya tanpa mengisinya. Di sini ada message box ya, isi data dengan benar. Kita isi di sini misalnya 12 dikali 2. Kita hitung, sini akan hasil 24. Dan 12 misalnya kita ganti 12 dikali 5. Nah, hasilnya akan tampil di sini. Itu kira-kira. Terus apabila kita ingin ganti operasinya, karena kita ingin operasinya itu operasi bagi. Untuk operasi bagi kita hanya perlu mengganti di sini sebagai operator bagi. Untuk pemrograman operator pembagian itu adalah slash seperti ini. Nah, kita tinggal run lagi. Kita centang, nah sini misalnya 12 dibagi 4, hitung hasilnya adalah 3. Begitu kira-kira untuk pemrograman matematikanya. Nah, untuk operator-operator matematika yang lain, yaitu seperti pembagian, perkalian, maupun lain-lain, itu dapat kita lihat ya.
baik di internet ataupun di sumber-sumber lain. Untuk penjumlahan itu adalah seperti ini, pengurangan itu seperti ini, pembagian itu seperti ini, pangkat itu seperti ini, dan beberapa operasi-operasi yang lainnya dapat kita cari tahu sendiri nantinya. Saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat message box di VBNet. Nah, untuk penjelasan kali ini saya telah membuat form baru dan 3 button. Di mana untuk button pertama ini memiliki codingan untuk membuat message box yang tipenya sangat sederhana. Dengan cara MSG box, buka kurung, tanda petik 2, welcome. Tanda petik 2 ini maksudnya adalah kata-kata yang akan di message box-nya itu dan dalam bentuk string. Jadi kalau bisa dijalankan maka bentuknya akan jadi seperti ini. Oke. Lalu yang jenis kedua itu dapat berupa juga message box.show, di mana dalamnya ini dapat welcome yang merupakan isi dari message box-nya, info yang merupakan nanti akan jadi title dari message box-nya, message box buttons OK yang memunculkan tombol OK di message box-nya, dan message box icon question yang akan memunculkan icon question. Apabila dijalankan maka hasilnya jadi seperti ini, di mana terdapat tombol OK, title, teks dalam message box-nya, dan icon question. Kita juga dapat mengkreasikannya dengan cara mengubah logonya juga bisa atau maupun mengubah isi dari teks message box-nya itu. Misalnya kita menggantinya dengan tulisan error, maka dia akan muncul icon error. Oke. Lalu selanjutnya itu saya akan menjelaskan tipe yang ketiga, di mana tipe ini dia akan menggunakan yes no question. Nah, untuk codingan itu seperti ini. Dia akan mendeklar sebuah variabel namanya tanya, dan tanya ini adalah message box show. Ini adalah isi teks dari message box-nya, dan ini adalah title dari message box. Dan message box.yes no ini artinya adalah dia akan memunculkan tombol yes dan no. Dan message box icon question, yang dimana ini adalah icon dari icon pertanyaan. Lalu kita mendeklar menggunakan if, dimana if tanya sama dengan VBS. Jadi apabila message box itu kita mengklik yes, maka dia akan menutup. Jadi untuk menutup VBNet itu, form VBNet itu dapat menggunakan me.close. Lalu setelah menggunakan if, jangan lupa ditambahin an if. Dan apabila dijalankan maka hasilnya akan jadi seperti ini. Apabila kita klik no, maka dia akan kembali, dan apabila klik yes, maka dia akan menutup atau keluar dari aplikasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat progress bar di VBNet. Nah, untuk penjelasan kali ini saya akan menggunakan 3 tools, yaitu progress bar, button, dan timer. Nah, kita diklik progress bar dan kita lihat properties di kanan bawah ini. Kalau bahwasannya dia memiliki minimumnya 1 dan kita bisa ubah ke 0 atau kembali ke kreativitas masing-masing, dan maksimumnya 100. Lalu kita akan melakukan coding pada buttonnya, dan kita bisa lihat untuk codingnya itu pertama kali kita di timernya, yaitu untuk mengenable timernya itu dengan cara timer 1.enable sampai dengan true. Dan untuk buttonnya itu menggunakan while, dimana karena ini nilainya itu akan selalu naik selama dia belum mencapai ujung. Jadi while progress bar 1 value, jadi nilai progress bar sekarang itu lebih kecil sama dengan dari nilai maksimum kurang 1, maka nilai progress bar itu akan selalu bertambah 1. Jadi hasilnya itu akan menjadi seperti ini. Oke, saya akan menjelaskan bagaimana mengkoneksikan Visual VBNet ke database MySQL. Nah, di sini saya sudah membuat suatu form contoh, yaitu login form, di mana ada 2 tombol, yaitu clear dan login. Nah, saya juga mau sebuah modul, yaitu bernama modul 1. Nah, untuk membuat modul itu dapat dengan cara klik project dan klik add modul. Atau di Solution Explorer, klik nama aplikasi kalian, klik add modul. Nah, jadi untuk modulnya itu seperti ini. Pertama, import system data.odbc. Lalu kita membuat sebuah variable con, yaitu merupakan ODBC connection.
DA ODBC data adapter ini nanti bisa disesuaikan sesuai kemudahan kalian masing-masing untuk nama penamaannya. DSS dataset, CMD ODBC comment, RDS data reader, dan MyDBS string. Jadi kita mendeklar sebuah variable string bernama MyDB. Nah, baru saya mendeklar sebuah public sub bernama koneksi. Ini nanti bisa disesuaikan juga. Itu untuk ini sebuah stringnya itu yang kita kan di string ini. Nah, maka dia bentuknya tanda petik 2. Jadi driver sama dengan MySQL ODBC driver. Ini nanti disesuaikan dengan konektor ODBC kalian nanti akan saya jelaskan. Lalu database ini adalah database yang ada di SIPP, nanti akan saya jelaskan juga. Lalu untuk server, localhost, UID root, dan new ODBC connection itu DSN form login, nanti akan saya jelaskan ini apa. Lalu misalnya connection itu dalam kondisi tutup, maka akan kita buka. Nah, jadi yang pertama itu ODBC. Nah, ODBC yang pertama itu kita memerlukan ODBC connector yang dapat download di sini. Nanti setelah download diinstal, dan setelah itu kita mendownload sub XAMPP, dan pertama kita klik start dan klik admin untuk membuka tabelnya. Nah, di sini tadi bisa dilihat kan DB login adalah database saya yang telah saya buat, itu DB login. Kita klik. Nah, saya membuat sebuah tabel dalam database itu ada DB login. Nah, ini adalah contoh isinya. Jadi misalnya kita sudah, coba kita jalankan. Oke, ya. Oke, jadi ini ada sedikit mismatch perubahan ya. Namun karena ini sudah terkoneksi dengan database MySQL, namun saya akan ulangi supaya lebih menjelaskan. Jadi untuk mengkoneksinya itu kita dapat menggunakan data source di ODBC yang telah kita install tadi. Jadi setelah kita install ODBC connector, kita klik ODBC data source. Nah, ini contohnya tadi. Lalu coba kita remove dulu. Oke, kita di user DSN, klik add. Lalu pilih MySQL ODBC 8.0 ANSI driver. Lalu data source name ini disesuaikan dengan yang ada di sini, di mana modulnya itu adalah DSN form login. Nanti ini bisa disesuaikan, namanya terserah, asalkan nanti sesuaikan aja antara di Visual Basic dengan yang data source, jadi jangan sampai berbeda. Untuk kali ini saya membuat namanya form login. Lalu usernya root, database itu adalah DB login yang ada di MySQL. Lalu kita klik tes. Nah, apabila connection successful berarti sudah berhasil. Klik OK. Oke, jadi misalnya kita sudah nih, kita coba jalankan. Nah, sekarang masalahnya itu ada masalah di DSN context administrator mismatch between the different application. Ini biasanya disebabkan oleh ada perbedaan jenis besaran bitnya itu, di mana di aplikasi ini biasanya defaultnya itu 32 bit. Jadi untuk mengubahnya dapat dengan cara klik project, login properties, lalu kita di compile, kita pilih advanced compile option, lalu sini untuk target CPU ubah ke any CPU, lalu klik OK. Lalu coba kita jalankan. Nah, dia sudah berhasil. Bisa kita agak isi, dia akan ID dan password masih kosong. Nah, untuk tombol login ini saya membuatnya dengan cara pertama dia mengcall koneksi, lalu untuk misalnya text.id text dan text password text itu sama dengan kosong, maka akan muncul tulisan message box ID dan password masih kosong. Atau if itu terjadi, maka else yang akan terjadi, di mana else ini akan melaksanakan ODBC comment, yaitu comment MySQL itu adalah salah satunya adalah select. Ada beberapa comment lain, ada yang insert, ada yang update, itu tergantung dengan kebutuhan masing-masing. Nah, saya menggunakan contoh select untuk form login ini, di mana dia akan menselect dari table login, di mana ID-nya itu berdasarkan dari text.id text dan password itu dari text password.text dan koneksi. Lalu kita itu RD tadi itu kita CMD to execute, jadi kita melaksanakan dari CMD ini. Nah, misalnya dia akan membaca tadi RD ini adalah data reader. Nah, bisa data reader ini akan melaksanakan membaca data yang ada di
MySQL. Jadi misalnya data tersebut memiliki baris dalam SQL tersebut, dia akan membuat message box welcome. Tapi kalau misalnya tidak ada, maka dia akan membuat ID dan password salah. Jangan lupa setelah itu jangan lupa if, dan di form ini jangan lupa ditambahin import system data.odbc. Setelah itu coba kita jalankan. Nah, misalnya kita masih kosong, kita klik login, maka ID dan password masih kosong. Apabila kita isi, nanti akan muncul ID dan password masih salah. Namun misalnya kita klik di sini adalah, misalnya kita ikuti di 1, 2, 3, 4. Sini kita passwordnya ada tes, sesuaikan, lalu kita klik login, maka dia akan muncul tulisan welcome. Jadi sekian untuk penjelasan dari saya, terima kasih.